urusan dikerjain namanya belum taubat. Yang namanya taubat tuh igla, ninggalin dosa. Selain daripada nyesel, selain daripada minta ampun, tapi juga ada sambil ditinggalin tuh dosa. Kemudian yang ketiga, al-azm ala an la ya'ud, berjanji untuk enggak ngerjain dosa itu lagi di saat taubat. Nah kalau kemudian abisnya itu berapa hari kemudian dia ngerjain lagi, gimana tuh Ustadzah? Terkalahkan lagi, akhirnya ngerjain lagi. Ya nggak apa-apa, nanti ditaubatin lagi. Taubat sambel dong itu namanya. Kalau misalnya nih kita habis taubat, di saat taubat tuh kita nyesel, saya nggak mau lagi berbuat dosa ini. Tapi beberapa hari kemudian kita kerjain lagi tuh dosa. Gimana Ustazah? Ya udah nggak apa-apa, taubatin lagi. Namanya kan mempermainkan taubat, nggak gitu Bu. Pokoknya di saat taubat kita emang bener-bener nyesel dan nggak kepengen balik lagi. Kalau kemudian setan gangguin kita lagi, kita terkalahkan oleh hawa nafsu lagi, kebawa sama bisikan-bisikan buruk dalam diri kita lagi, ngerjain dosa itu lagi, ya ditaubatin lagi. Itu tuh sama kayak sampah dalam rumah kita. Ibu, ada sampah dalam rumahmu, diapain? Buang, sapu. Gak ada yang mikir, ngapain saya sapu, ntar juga ada sampah lagi. Ya gak apa-apa, kalau ada sampah lagi, sapu lagi. Kamu berbuat dosa, kamu bertaubat. Saat kamu bertaubat, berjanjilah untuk tidak akan kembali berbuat dosa. Yang itu, kan gitu ya? Ya Allah gak akan lagi, saya gak akan lagi nih ngomongin orang nih, saya gak akan lagi fitnah orang nih, saya gak akan lagi bohong nih, saya gak akan lagi sampai saya ketinggalan sholat kayak begini, saya gak akan lagi buka-buka aurat kayak begini, saya gak akan lagi nih pegang-pegangan tangan sama yang bukan mahram saya gak akan. Taubatin teman-teman saya sekalian, ditaubatin dan berjanji untuk gak akan ngerjain lagi. Kalau kemudian berapa hari sesudahnya kamu kembali mengerjakan itu lagi, ya balik disapu lagi tuh. Tenang aja, ketika kamu berbuat dosa sesudah yang pertama kamu taubatin, kamu bikin dosa lagi, dosa yang lama gak akan balik lagi. Karena yang udah ditaubatin udah kelar. Sama kayak sampah di rumahmu udah kamu bersihin, gitu ya. Ada sampah lagi, apakah dengan ada sampah lagi ya sampah-sampah yang kemarin balik lagi? Kan enggak. Tentu jauh lebih mudah mentaubatin dosa yang sedikit dibandingkan dengan dosa yang banyak. Ini harus disampaikan, harus saya sampaikan agar jangan sampai setan mengelabuhimu dengan berkata, percuma kamu tobat, ntar kamu kerjain lagi. Setan soalnya suka gitu. Alah, sok-sokan lo kayak soleha, main taubatin dosa, besok-besok juga kamu kerjain lagi. Katanya siapa? Katanya setan. Bilang sama setan, ku taubatin dosa yang sekarang. Kalau kemudian saya besok-besok kerjain dosa lagi, terkalahkan oleh hawa nafsu, saya akan kembali mentaubatinya lagi. Lagi pula siapa yang pasti bahwa besok atau lusa kita akan ngerjain dosa lagi? Siapa tahu habis itu kita meninggal? Kita nggak pernah tahu, teman-teman saya sekalian. Habisnya itu kita mati. Alhamdulillah, dosanya udah kita taubati, dosanya udah Allah bersihkan. Alhamdulillah. Jadi ada 4 persyaratannya. Itu yang nomor 3. Yang nomor terakhir, persyaratan taubat. Yang keempat nih Bu, kalau terkait sama urusan orang, kita mesti balikin hak orang tersebut atau kita minta maaf sama dia. Kita fitnah dia, kita bohongin dia, minta maaf. Jadi kalau terkaitnya sama hak orang, misalnya pernah ngambil barangnya orang, pernah menguasai harta warisan orang, balikin. Itu syarat taubat. Jangan kemudian taubat sih nyesel, tapi barang-barang orang tetepnya gak mau dibalikin sama dia, hak-hak orang gak mau dibalikin sama dia. Itu gak memenuhi persyaratan taubat. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa kita penuhin syaratnya taubat. Maka emang paling sah gitu. Nah, masing-masing dari kita tahu deh tuh apa dosanya. Kan kita, gimana sih Ustadzah caranya nih
buat ninggalin dosa. Nih ada berapa poin tuh tadi tuh cara ninggalin dosa? 8. Yang pertama taubat, kan tadi udah kita bahas. Nyesel, gimana caranya biar nyesel? Saya kok nggak nyesel ya Ustadzah? Caranya dengan memikirkan akibat dari dosa. Tahukah kamu, semua keburukan, semua penderitaan di dunia sebelum akhirat selalu berasal dari dosa. Semua yang gak enak datang dalam hidupmu, ya, ini disebabkan perbuatan dosamu. Kata Allah, ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan perbuatan dosa kalian sendiri. Ustadzah, anak saya kok susah banget ya, nggak mau dengar ucapan saya. Pasti karena dosa kamu. Ustadzah, kok ini rezeki seret banget ya. Taubatin, ada dosa kamu tuh. Saya kok suami nggak sayang ya sama saya, hatinya tuh kayak bercabang kemana-mana, nggak bisa sayang gitu sama saya. Pasti karena dosa kamu. Atau bahkan saya kenapa nggak bisa cinta sama suami saya? Pasti karena dosa kamu. Beneran Ustadzah, beneran. Teman-teman saya sekalian, ada seorang laki-laki ngadu sama gurunya, Syekh, kenapa saya tidak bisa mencintai istri saya seperti dulu lagi? Saya punya istri, saya udah kawin sekarang 10 tahun, tapi saya ngeliatin dia tuh, saya gak kayak yang dulu gitu. Ustadz, kenapa saya ngeliat suami saya, istri saya sekarang gak seperti saya melihatnya yang dulu? Yang dulu ya ampun, dah kayaknya gak ketemu sama dia sehari, rasanya kayak setahun. Sekarang waktu pengantin baru tuh, ya Allah, rasanya tuh kayak saya nggak sanggup hidup tanpa dia gitu. Sekarang kayaknya kenapa mesti ada dia sih dalam hidup saya? Dulu saya lihat nggak ada perempuan lebih menarik daripada dia. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali dia. Kesian nih kan? Kesian nih, kesian banget nih. Siapa yang kesian? Dua-duanya. Istrinya kesian, suaminya juga kesian loh ini. Karena kan dia nggak sayang, nggak cinta sama istrinya, padahal kan tiap hari ketemu sama istrinya ya. Kan kesian, penderitaan buat dia. Ketemu sama orang yang dia nggak cinta gitu, tiap hari pula. Jadi gurunya kemudian nanya, emang istri kamu sekarang kayak gimana? Ya kayak dia. Nggak, maksud saya apa jadi nggak cakep gitu? Karena mungkin udah lama nikah. Enggak sih, istri saya cantik kok, tetep aja kayak dulu. Mungkin sekarang ukuran badannya berubah, dulunya M, sekarang XX, XL. Dulunya kayak gitar Spanyol, sekarang kayak kulkas 2 pintu. Katanya dia, enggak Ustadz, sama tetap. Istri saya orangnya memang jaga penampilan juga gitu. Jadi sama aja kayak dulu orangnya. Mungkin istri kamu sekarang gak dandan. Dandan. La ilaha
Taubat, dirinya bilang, "Allah, lo juga palingan ngerjain lagi." Enggak, saya akan kuat hati. Ya, liatin aja, besok-besok kamu ngerjain lagi. Karena kamu percayanya sama diri. Tapi kalau kamu percayanya sama Allah, kamu bilang, "Ya Allah, saya nggak percaya sama diri saya. Ini saya taubat nih dari dosa ini nih ya Allah. Saya nggak mau lagi ketemu sama dia. Nanti saya pacaran lagi nih ya Allah. Saya nggak mau lagi ya Allah. Saya nggak mau. Tolongin saya ya Allah. Berikan kekuatan hati saya untuk bisa menghindari dosa ini ya Allah. Tolong saya ya Allah." Nangis kamu berada dalam dosa tersebut. Ini juga termasuk untuk anak-anak kamu. Misalnya gitu ya. Oh, lingkungannya nih semuanya nih bangsa yang gak beres nih. Jauhin anak kamu dari lingkungan tersebut. Hindari pergaulannya, hindari lingkungannya. Sebab nular. Nular, teman-teman saya sekalian. Coba perhatiin ya. Saya pernah tahu, ini sekedar pengalaman ya. Saya pernah tahu ada pertemanan, saudara sekalian, perempuan, ada sekitar ini hasil ngeliatin aja ya, bukan kemudian jadi suudzon gitu, bukan. Tapi saya cuma lagi mau ngasih tahu nih, ada sebuah pertemanan, saudara sekalian. Orangnya di pertemanan tersebut tuh ada sekitar 7 orang. 1-2 diantara mereka bercerai sama suaminya. Nggak lama loh. Yang nomor 3 cerai juga, yang nomor 4 cerai juga, yang nomor 5 cerai. Sampai nih ada orang gitu yang merhatiin gitu kan. Perhatiin gak gitu? Oh iya ya. Ya Allah, saya mau belajar aja nih ya Allah. Tinggal 1 waktu itu yang gak bercerai dari suami. Dan bertahan cukup lama. Tapi bercerai juga kemudiannya. Ternyata memang saudaraku sekalian, itu yang namanya lingkungan, pergaulan, itu subhanallah, ngaruhnya tuh luar biasa. Ya ibu-ibu coba bayangin aja deh. Kamu punya suami, temenannya sama orang-orang yang udah bercerai-cerai gitu sama suaminya. Misalnya gitu ya. Kemudian kamu, bukan artinya, kalau gitu Ustadzah kita jangan temenan sama janda. Bukan. Saya nggak lagi ngomong gitu. Ini jangan salah paham sama saya ya. Saya juga banyak kok punya temen janda, tenang. Ini gini nih, kamu bayangin aja gitu. Misalnya nih, ada pertemanan yang sangat erat gitu ya. Di saat kamu mengadukan tentang suami
zikir sesudah sholat. Misalnya gitu ya. Dulu-dulu nggak punya kebiasaan sholat duha di pagi hari. Ayo bangun kebiasaan sholat duha di pagi hari. Jadi milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti itu teman-teman sekalian, kalau kamu terbiasa membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk dengan sendirinya akan hilang. Gitu. Jadi kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, lama-lama akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang menjadi cara kita tadi nih ya, tips meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketujuh, saudara sekalian, ini juga ampuh banget. Tiap kali bikin dosa istighfarin. Jangan satu kali, jangan dua kali, tapi di bilangan atau di waktu yang bikin kamu jadi terhindar dari berbuat dosa. Misalnya, mastiin diri. Tiap kali saya berbuat dosa, ya, tiap kali saya berbuat dosa, saya akan istighfar 100 kali. Misal kayak begitu. Jadi habis, ya ampun bikin dosa lagi nih. Ya Allah, kok nonton yang gak bener ya. Misal, duduk. Astagfirullah. 100 kali. Misal gitu. Saya nyebut 100 kali, itu gak harus ya. Terserah kamu mau berapa gitu. Tapi maksud saya, jangan di bilangan yang sedikit. Karena tetap aja tuh nanti kebiasaannya ringan. Kebiasaan buruk kamu ngerjain dosa tuh tetap ringan. Tapi dengan kamu kasih bilangannya 100 kali, itu kan akan jadi bikin hawa nafsu kamu tuh nggak tuman gitu. Sehingga sekalian, ini kan kita bikin dosa nih tuman. Itu tuman nggak? Kebiasaan gitu. Nah kalau udah kebiasaan, kan dia jadi enak aja ngerjainnya. Dengan setiap kali kamu bikin dosa, kamu susuli dengan istighfar, nanti kamu jadinya nggak tuman. Nggak kebiasaan. Nggak jadi dosa tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya, nggak sampai 100 sih, tapi misalnya 5 menit. Kamu istighfar, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa abdika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiap kali kamu habis bikin dosa, enggak usah ditunda-tunda, langsung istighfar. Segitu banyaknya. Tiap kali kamu habis marahin suami misalnya, habis berantem, habis bertengkar sama suami, duduk istighfar. Nanti lama-lama berkurang sampai jadi habis. Cobain deh teman-teman. Tiap kali kamu habis jewer anak, pukul anak, ya Allah Ustadzah, asli nyesel Ustadzah. Ada. Bukan hanya nyesel doang. Tiap kali kamu habis ngerjainnya, duduk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Saya udah bikin dosa nih ya Allah. Illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Engkau enggak ampuni, kalau Engkau enggak sayangi saya, lanakunanna minal khasirin, pasti rugi saya, pasti hancur saya. Ya Allah, kok saya jadi ibu kayak begini banget sama anak saya. Rabbana zalamna anfusana. Terus kayak begitu. Tiap habis ngerjain 5 menit kamu duduk istighfar, nanti lama-lama akan berkurang. Insya. Dan yang terakhir, saudara sekalian saya muliakan, berdoalah dan beristighfarlah tiap pagi. Minta agar dijagain sepanjang hari sampai malam dari berbuat dosa. Saya ajarin sebagai bagian terakhir dari kajian ini, yang diajarin sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra putrinya. Bacain ini kalau dibaca tiap pagi 19 kali. Jangan tanya kenapa 19 kali sih Ustadzah. Nah, ada diajarinnya segitu. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Kepada siapa? Putrinya Fatimah. Dan beliau, Sayyidah Fatimah, mengajarkannya kepada segenap umat. Siapa yang melakukan ini, bacaan ini tiap pagi 19 kali, dihindarkan sepanjang hari tersebut dari perbuatan dosa yang ingin dia hindari selama ini. Dikasih kekuatan kamu untuk menghindarinya. Apa bacaannya?
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kuat, aslih li sya'ni kullah, tolong benerin diri saya semuanya, seutuhnya, benerin semuanya ya Allah. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku berharap. Wa min adzabika astajir, dari azabmu aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah, benerin diri saya secara keseluruhan ya Allah. Wal takilni ila nafsi, jangan biarkan kontrol diriku kepada hawa nafsuku. Wala ila ahadin min khalqik, jangan biarkan diriku dikuasai oleh satupun dari makhlukmu. Tarfata ain, meskipun sekejap mata. Artinya bagus banget, kita minta sama Allah agar diri kita dibenerin sama Allah. Dan diri kita nih, kebaikan diri kita, biarkan Allah aja yang menguasainya. Jangan dibiarkan dikuasai oleh